Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang keamanan data attack atau serangan yang disusun oleh Kang Alifian Rahmatullah Adijaja, Teh Alin Hoiriyatunisa, dan Rahma Nurdiani. Pembacaan materi pertama oleh Rahma, dilanjut oleh Kang Alifian, dan dilanjut oleh Teh Alin. Keamanan data attack atau serangan. Apa itu keamanan? Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengrusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan. Sistem yang aman memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya. Apa saja sih aspek keamanan? Aspek keamanan ada 3, yaitu membatasi akses ke data dan servis, melakukan autentifikasi pada user, 3. Memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Nah, ada ragam keamanan database. Apa aja sih? Yang pertama itu ada pencurian dan penipuan. Nah, pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, tetapi juga seluruh perusahaan atau organisasi. Keadaan ini dilakukan oleh orang di mana seseorang ingin melakukan pencurian data atau memanipulasi data seperti saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain-lain. Untuk itu, fokus harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Nah, yang kedua ada hilangnya kerusakan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan. Maka pada kasus ini data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Yang ketiga ada integrasi integritas. Ini berkaitan dengan akurasi dan kebenarannya data dalam database, seperti data korup. Hal ini akan secara serius mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Yang keempat ada hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan berarti data, sistem, keduanya tidak dapat diakses, servis mati yang tentunya secara serius sangat mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan kemampuan sistem yang aktif 7x24, 7 hari 1 minggu. Lalu ada ancaman serangan terhadap database. Secara garis besar, ancaman terhadap keamanan database dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: pertama, ada keamanan server. Perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya ada pada database dalam server itu sendiri. Menurut Blake Whitman, ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus direncanakan secara hati-hati. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat, atau apakah kita ingin database server kita dapat dilihat oleh seluruh dunia. Yang kedua, ada trusted IP address. Setiap server harus dapat dikonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Kita tidak bisa mengizinkan semua orang dapat mengakses server kita, sebagaimana kita tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah kita tanpa izin. Jika server database melayani jaringan internal atau lokal, maka hanya jaringan internet lokal lah yang dapat mengakses server tersebut. Lalu yang ketiga ada koneksi database. Penggunaan aplikasi pengelola database seperti phpMyAdmin, admin, atau yang lainnya sangat menggoda karena memudahkan dalam melakukan pengelolaan data. Tetapi penggunaan aplikasi tersebut dapat membahayakan keamanan data pada database yang kita miliki, karena database kita dapat diakses dengan mudah dengan aplikasi-aplikasi tersebut tanpa adanya autentifikasi. Dalam upaya melindungi database tersebut, alangkah baiknya jika kita melakukan validasi terlebih dahulu terhadap setiap perubahan yang dilakukan bila kita menggunakan aplikasi tersebut agar terhindar dari perubahan data yang tidak kita ketahui. Lalu yang keempat, ada control access tabel. Control access tabel ini adalah suatu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya.
Penerapan kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Hal inilah yang sulit dilakukan. Pemberian izin user untuk mengakses informasi dapat membuat informasi itu terbuka untuk publik. Lalu ada prinsip keamanan. Prinsip keamanan atau yang biasa dijabarkan sebagai CIA yaitu yang pertama ada C atau confidentiality atau kerahasiaan, bahwa objek yang rahasia tidak disebarkan atau dibocorkan kepada orang yang tidak berhak terhadap objek tersebut. Lalu ada I, yaitu integrity atau integritas, bahwa objek tetap orisinil, tidak diragukan keasliannya, tidak dimodifikasi dalam perjalanannya dari sumber menuju penerimanya. Yang terakhir ada E, yaitu availability atau ketersediaan, yaitu di mana user yang mempunyai hak akses diberi akses tepat waktu dan tidak terkendala apapun. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu teknik serangan yang sering digunakan pada sistem keamanan jaringan. Teknik yang pertama yaitu memaksa masuk dan kamus password. Jenis ancaman keamanan jaringan ini lebih umum disebut sebagai brute force and dictionary. Serangan ini dilakukan dengan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login prompt yang sedang aktif. Serangan masuk paksa ini adalah suatu upaya untuk menemukan password dari akun user dengan cara yang sistematis mencoba berbagai kombinasi angka, huruf, atau simbol. Sementara serangan dengan menggunakan metode kamus password adalah upaya menemukan password dengan mencoba berbagai kemungkinan password yang biasa dipakai user secara umum, dengan menggunakan daftar atau kamus password yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ini gambarnya bisa terlihat di layar. Lalu teknik selanjutnya ada denial of service atau disingkat menjadi DOS. Serangan denial of service ini adalah salah satu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir. Serangan yang membuat jaringan Anda tidak bisa diakses atau serangan yang membuat sistem Anda tidak bisa memproses atau merespon trafik yang legitimasi atau permintaan layanan terhadap objek dan resource jaringan. Bentuk umum dari serangan denial of service ini adalah dengan cara mengirim paket data dalam jumlah yang sangat besar terhadap suatu server di mana server tersebut tidak bisa memproses semuanya. Cara lain dari serangan keamanan jaringan denial of service ini adalah dengan memanfaatkan celah yang sudah diketahui dan rentan dari suatu operating system, layanan, atau aplikasi. Eksploitasi terhadap celah atau titik lemah ini bisa sering menyebabkan sistem crash atau pemakaian 100% CPU. Ini ada gambarnya, seperti ini contohnya. Lalu teknik yang ketiga ada Smurf attack. Serangan keamanan jaringan dalam bentuk Smurf attack terjadi ketika sebuah server digunakan untuk membanjiri korban dengan data sampah yang tidak berguna. Server atau jaringan yang dipakai menghasilkan respon paket yang banyak seperti ECMP, ECHO paket, atau UDP paket dari suatu paket yang dikirim. Serangan yang umum adalah jalan mengirimkan broadcast kepada segmen jaringan sehingga semua node dalam jaringan akan menerima paket broadcast ini. Sehingga setiap node akan merespon balik dengan satu atau lebih paket respon. Cara kerjanya ini ada seperti yang digambar. Lalu teknik selanjutnya ada ping of death. Serangan keamanan jaringan ping of death adalah serangan ping yang oversize. Dengan menggunakan tool khusus, si penyerang dapat mengirimkan paket ping oversize yang banyak sekali kepada korbannya. Dalam banyak kasus sistem yang diserang mencoba memproses data tersebut. Error terjadi yang menyebabkan sistem crash, freeze, atau reboot. Ping of death ini hampir sama dengan serangan buffer overflow.
Tetapi karena sistem yang diserang sering jadi down, maka disebut DOS attack. Teknik selanjutnya ada stream attack. Stream attack terjadi saat banyak jumlah paket yang besar dikirim menuju ke port pada sistem korban menggunakan sumber nomor yang random. Lalu ada juga teknik selanjutnya yaitu spoofing. Spoofing adalah serangan yang dengan cara menjelma menjadi suatu yang lain. Spoofing attack terdiri dari IP address dan node source atau tujuan yang asli, atau yang valid diganti dengan IP address atau node source atau tujuan yang lain. Sebenarnya masih banyak lagi teknik-teknik yang lain, tapi di sini saya hanya menjelaskan sebagiannya. Di antaranya ada teknik man in the middle, terus ada teknik spamming, sniffer, dan sebagainya. Masih ada lagi. Begitulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami tunggu pertanyaannya di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.